Amin. Ya, hari ini kita masih akan melihat aspek subjektif dari kenaikan Tuhan. Judul minggu ini kan mengenal kenaikan. Mengenal kenaikan. Ya, saya merasa judul ini dibuat karena hanya sedikit yang mengenal kenaikan gitu. Makanya mungkin judul ini dibuat karena kenaikan itu satu perkara yang melampaui segala pengetahuan. Ya, Paulus berdoa agar kita bisa melihat perkara ini, yaitu perkara yang melampaui segala pengetahuan. Luar biasa, saudara-saudari. Apa yang sedang kita coba lihat ini bukan ada di alam alamiah, tetapi di alam ilahi dan mistikal. Tidak ada satupun kebudayaan manusia yang paling tinggi sekalipun yang punya pengetahuan ini. Perkara kenaikan Tuhan ini adalah salah satu dari hal-hal yang melampaui segala pengetahuan. Ini hanya dapat dilihat oleh siapa? Oleh anak-anak Allah. Ya. Oleh anak-anak Allah. Sama seperti monyet tuh gak mungkin bisa membaca, gak mungkin bisa memahami huruf-huruf. Seekor kera mana bisa dilatih sebagaimanapun juga gak bisa, saudara-saudari. Untuk dia baca buku, belajar pengetahuan, karena beda spesies. Membaca, belajar itu hanya dapat dilakukan oleh spesies manusia. Tetapi kalau saja kera itu dilahirkan sekali lagi dari manusia, maka dia pasti bisa membaca dan belajar pengetahuan. Nah, perkara kenaikan ini, mengenal kenaikan, judulnya itu kan. Ini tidak mungkin ya dapat dilihat, dimengerti, dipahami oleh spesies manusia alami. Nah, kita yang telah menerima Tuhan, menerima hayatnya, dilahirkan kembali di dalam roh kita, kita memiliki manusia batiniah di dalam roh kita yang adalah beda spesies. Ya, manusia batiniah di dalam roh kita itu adalah manusia yang berbeda
jenis spesies yang berbeda dengan manusia umumnya. Jadi ada dua jenis manusia di bumi ini. Ya, kalau orang yang beragama Kristen belum tentu dia sudah menjadi spesies baru. Ya, sama seperti seekor kera nggak mungkin bisa membaca, belajar pengetahuan. Demikian juga manusia-manusia yang jenis spesies alamiah. Kita walaupun masih memiliki alamiah, tetapi kita sudah dilahirkan kembali, sehingga roh kita hari ini adalah manusia batiniah yang telah dilahirkan kembali menjadi spesies yang baru, yaitu anak-anak Allah. Jadi istilah anak-anak Allah itu sangat umum. Sangat umum. Tetapi berapa banyak yang menyadari bahwa anak-anak Allah itu makna yang sesungguhnya itu adalah manusia dengan jenis spesies baru. Bukan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya tidak mungkin bisa mengenal kenaikan Tuhan. Tidak mungkin. Walaupun di dalam agama Kristen itu banyak khotbah tentang kenaikan Tuhan. Tetapi sungguh kasihan sekali. Bobotnya begitu ringan sekali. Kita sudah menikmati kenaikan Tuhan dari hari pertama, hari kedua, ketiga, dan sekarang keempat kita melihat begitu bobotnya. Sungguh melampaui segala pengetahuan di dalam dunia manusia alamiah. Saya menggunakan pendahuluan ini cukup panjang untuk memberi kita kesan. Jika Anda tidak melatih roh Anda, ngantuk, saudara-saudari dengar berita-berita macam ini tuh. Ya, itu mungkin seperti seekor lembu disajikan lantunan musik. Manusia bermain musik di hadapan para lembu. Mana bisa lembu berjoget ya. Berat dengar berita-berita semacam ini tuh. Kalau tidak melatih roh. Saya sendiri juga sering berkata, Tuhan, gak sanggup lah saya baca siang hari, sore hari saya baca ini FKKP. Kali ini saya baca dulu, saudara-saudari. Kemarin-kemarin saya nggak baca dulu, bacanya bareng saudara-saudari aja, langsung aja bagi nikmat. Tetapi kali ini nggak, saya baca dulu siangnya, sorenya. Nggak tahu saya apa yang harus saya sampaikan. Takut saya udah besok saya absen dulu aja PP gitu, sering berpikir seperti itu saya. Atau mulai sekarang kita baca bareng, sudahlah sama-sama bagi nikmat, nggak perlu saya duluan gitu. Sering berpikir seperti itu. Tapi ada bagusnya juga nanti kalau kita lakukan. Maksud saya adalah, sungguh kalau tidak melatih roh tuh gak bisa saudara-saudari memahami kenaikan Tuhan ini. Ya, kalau siang hari, sore hari itu kadang-kadang pikiran saya kan udah campur aduk sama kerjaan, sama urusan-urusan di workshop, urusan bisnis dan sebagainya.
sering kesedot gitu. Terus untuk mulai kembali melatih roh tuh, oh Tuhan Yesus, memang berat gitu. Kebanyakannya di pagi hari baru ada terang gitu. Banyaknya seperti itu pengalaman saya, dan pengalaman saudara-saudari pun pasti sama ya. Makanya waktu pagi hari ini bangun lebih awal, saudara-saudari. Saya pun bangun lebih awal. Kalau enggak bisa menyajikan perkara-perkara ini. Kalau saudara-saudari bangun masih ngantuk-ngantuk, langsung dengar pembagian nikmat di PP pagi, udahlah tambah ngantuk, saudara-saudari. Harus melatih roh dulu, saudara-saudari. Ya, ini pendahuluan saya itu perlu. Ya, saya belum berbicara tentang kenaikan, tetapi pendahuluan ini sangat perlu, saudara-saudari. Sangat penting pendahuluan ini, saudara-saudari. Ya, supaya kita bisa terus maju dalam penuntutan kita terhadap kebenaran-kebenaran yang melampaui segala pengetahuan. Paulus berdoa sedemikian. Dia berdoa agar kita mengenal ya hal-hal ini, yaitu pengetahuan yang melampaui segala pengetahuan di bumi ini. Itulah yang tersirat di dalam judul kita ini, mengenal kenaikan. Semoga kita mengenal kenaikannya. Dan kemarin kita sudah melihat aspek objektifnya dan aspek subjektifnya di bagian yang pertama. Mengenal aspek subjektifnya lebih sulit lagi daripada mengenal aspek objektifnya. Aspek objektifnya aja masih jarang dilihat oleh kebanyakan orang Kristen. Apalagi aspek subjektifnya. Jauh lebih sulit. Saudara kita juga yang menulis pelajaran hayat juga berkata, oh dia kesulitan, kekurangan kata-kata. Ya, jadi kemarin kita sudah melihat aspek subjektifnya. Ya, dan hari ini kita membaca kesaksian saudara kita, bagaimana dia bersaksi bahwa dia melihat dan mengalami transmisi ini. Wah, ini udah mulai masuk nih. Transmisi. Ini perkara transmisi ini, kalau tidak melatih roh nggak bisa melihatnya, saudara-saudari. Tetapi saudara kita bersaksi, bukan hanya melihat dia, tapi dia mengalami transmisi ini. Sehingga tidak ada satupun yang dapat mengalahkan dia. Tidak. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi dia, menahan saudara kita ini. Umumnya kita ini damba, saudara-saudari. Damba menempuh hidup gereja, damba menuntut kebenaran, damba menikmati Tuhan. Umumnya kita semua itu damba, saudara-saudari. Karena kedambaan itu dikasih gratis. Kita diberikan roh yang dilahirkan kembali dengan satu perasaan kedambaan. Kalau orang yang tidak dilahirkan kembali ya nggak akan damba. Tapi kalau kita
Kita sudah punya hayat Tuhan. Hayat Tuhan itulah yang damba. Kita damba menempuh hidup gereja. Kita damba menuntut Tuhan, menikmati Tuhan. Bagaimana sih kita makan Kristus, minum Tuhan, mabuk anggur itu. Damba kita. Kita damba menjadi orang-orang yang bersuka cita. Tetapi kita sering kalah. Penghalang-penghalang begitu besar untuk kita menempuh hidup gereja. Jangankan mau mengunjungi saudara-saudari, terlibat dalam tim-tim perawatan, membesuk. Mau sidang-sidang aja juga berat. Kalah. Berat. Tetapi saudara kita berkata, saya mengalami transmisi. Sehingga tidak ada satupun yang dapat mengalahkan saya, menghalangi saya, menahan saya. Oh, saudara-saudari, sungguh kita perlu melihat aspek subjektif ini. Kalau hanya sekedar melihat aspek objektif, ya hanya tambah pengetahuan lah. Tetapi melihat aspek subjektifnya dan mengalaminya, itu ada sesuatu yang ada di alam lain. Sebetulnya ada di surga gitu. Ya, saya menyampaikan ini sedemikian dengan cara sedemikian itu untuk menimbulkan satu doa-doa ya di dalam kita. Betapa kita perlu memiliki waktu pribadi bersama Tuhan. Ya, saya menyampaikan ini juga karena ada beban nasional yang kemarin disampaikan di SP3D. Ya, saudara kita penatua di depan berkata, gereja-gereja lokal harus ada 3 kali sidang untuk membicarakan tentang satu perkara, satu topik, yaitu memulihkan waktu pribadi bersama Tuhan. Saudara-saudari kita dipulihkan, kita ada di pemulihan, itu untuk dipulihkan. Dan beban nasional 3 kali sidang di setiap lokal adalah perkara memulihkan waktu pribadi bersama Tuhan. Sebetulnya itulah yang dimaksud saudara kita ya berkata barusan di FKKP halaman 143, saya mendorong Anda untuk mengosongkan diri, untuk menerima sesuatu yang lebih baru dan lebih dalam dari wahyu ilahi ini dalam kitab suci. Ini selaras dengan beban gereja-gereja lokal hari ini, nasional, tentang memulihkan waktu pribadi bersama Tuhan. Itulah yang dimaksud mengosongkan diri. Datanglah kepada Tuhan. Ya, katakanlah, Tuhan, aku ada di sini, Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah saya. Tuhan, saya ada di sini. Tetapi ketika kita mengatakan ini, Tuhan, saya ada di sini, jangan punya maksud apa-apa, saudara-saudari. Jangan membawa permintaan apa-apa. Kosongkan. Jangan ingin ini, ingin itu. Datang ke hadapan Tuhan tuh karena ada keinginan ini, keinginan itu. Udah kosongkan dulu. Kalau kita datang punya maksud
sudah punya maksud tertentu, itu namanya bukan mengosongkan diri. Cukup hanya membuka diri. Tadi ada perkataan rela membuka diri. Kenapa harus rela membuka diri? Kenapa? Karena banyak yang kita tutupi, gitu. Ada dosa-dosa yang kita tutupi. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita tutupi, kita pertahankan. Ada ego-ego yang tidak mau kita serahkan kepada Tuhan. Seolah-olah ketika kita datang ke hadapan Tuhan tuh, yang ini kita tutupi dulu. Kita berdoa, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, saya perlu dirimu, saya ingin dirimu. Tetapi masih ada hal yang ditutupi. Itulah sebabnya kenapa menyeru nama Tuhan sering gak berhasil. Saya selalu menekankan perkara menyeru nama Tuhan sepanjang hari jadi nafas. Kalau tidak rela membuka diri, pasti menyeru nama Tuhannya tidak akan menjadi nafas. Baru sekali, 2 kali, 3 kali menyeru nama Tuhan karena masih ada yang ditutupi. Tidak rela untuk dibuka di hadapan Allah. Diakui. Mengaku dosa. Tidak rela. Ya, menyeru nama Tuhannya pasti nggak bertahan. Stop. Baru 2-3 kali pasti udah khawatir lagi, marah-marah lagi, udah macet, mogok menyeru nama Tuhannya. Nggak bisa sepanjang hari. Oh, itulah sebabnya berlatih menyeru nama Tuhan sepanjang hari itu. Pagi hari ini dia ada satu kata, rela membuka diri. Ya, di rawatan pagi kan tadi dikatakan selama kita adalah penampung yang bersih. Bersih itu artinya apa? Tidak ada yang disimpan dan ditutup-tutupi. Setiap dosa diakui. Kalau memang keterikatan itu, kecanduan itu begitu kuat, sulit bagi kita untuk melepaskannya, ya jangan berusaha dengan kekuatan sendiri. Datang ke hadapan Tuhan, buka, Tuhan aku kecanduan ini, aku keterikatan ini, aku sulit melepaskan kebiasaan-kebiasaan ini. Mengadu, terbuka. Itu caranya, bukan berusaha melawan hawa nafsu. Percuma, kalah pasti. Itu yang dimaksud rela membuka itu. Ya. Bukan disuruh berjuang dengan kekuatan sendiri, melepaskan semua keterikatan, kecanduan, kebiasaan buruk. Itu bukan itu maksudnya. Rela membuka itu mengakui, curhat, katakan, Tuhan, inilah kondisi engkau tahu. Banyak dosa, banyak kebiasaan buruk, banyak ikatan, banyak kecanduan. Yang dimaksud kecanduan di sini bukan hanya soal hal-hal yang sifatnya jadi candu ya. Ya hobi-hobi lah, kebiasaan, sifat buruk. Semua itu, saudara-saudari, akan membuat kita menjadi penampung yang bersih dan rela membuka diri. Pasti kita akan dipenuhi. Ya, kalau nggak salah kan Yasperin sudah membagikan secara gratis di Playbook bukunya ya, yang berjudul Memulihkan Waktu Pribadi Bersama Tuhan.
Jadi saudara-saudari, ternyata Tuhan memimpin saya hanya membagikan perkara ini. Aspek doktrinalnya, kebenaran-kebenaran tertulisnya, sebetulnya 3 hari pertama sudah disampaikan cukup memadai lah saudara-saudari ya, mengenai transmisi, mengenai 4 tahap yang Tuhan sudah lewati, yaitu membangkitkan dia, mendudukkan dia di tahta, menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya, memberi kekepalaan atas segala sesuatu yang ditransmisikan kepada gereja. Semua hal ini harus menjadi pengalaman subjektif kita. Dan tadi apa yang disampaikan akan membantu kita untuk mengalami atau melihat, setelah melihat, mengalami pengalaman subjektifnya. Itulah saudara-saudari tentang melihat aspek subjektif dari kenaikan Tuhan. Judulnya adalah mengenal kenaikan. Kita harus mengenalnya secara objektif. Kita juga harus mengenalnya secara subjektif. Dan mengenal secara subjektif, ya, poinnya pagi ini, perlu memulihkan waktu pribadi bersama Tuhan. Semoga dalam gereja-gereja lokal di Indonesia perkara ini diberitakan, diterima, dicerna, dan akhirnya membuat kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk dipenuhi oleh transmisi surgawi itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Mari silahkan saudara-saudari keluarkan perasaan yang Tuhan berikan. Itu akan membuat kita menerima transmisi. Berbagi nikmat itu sebetulnya menerima transmisi loh saudara-saudari. Mari silahkan. Open mic. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, saya pagi ini tidak terlalu menyentuh isi materinya ya. Tetapi pagi ini beban saya tuh bagaimana membantu kita mengalami transmisi ini. Bahwa ini adalah perkara yang melampaui segala pengetahuan. Silahkan open mic ya, sementara saya berbagi. Melampaui segala pengetahuan, saudara-saudari, yang hanya dapat dipahami, hanya dapat dilihat oleh roh kita, manusia batinia. Manusia-manusia spesies ilahi. Tidak ada kecerdasan apapun yang alamiah mampu melihat transmisi ini. Open mic ya.
Oh Tuhan Yesus, silahkan Saudara Michael. Amin. Amin. Ya, di dalam perkara meministrikan firman di sepanjang minggu ini khususnya ya, FKKP berbicara tentang pokoknya kenaikan. Lalu ada aspek objektif dan dari perkara ini. Lalu pada akhirnya setiap kita tentu menghendaki bagaimana pada akhirnya mengalami pengalaman itu sendiri di dalam kehidupan kita sendiri ya, sehari-hari maksudnya. Dan pengalaman ini tentunya ingin kita miliki semakin banyak, semakin kaya di dalam waktu-waktu hari-hari kita sepanjang hari ya. Sebenarnya kalau bicara kenaikan, perkataan ini sangat sering semua orang Kristen sangat hafal ya. Allah berinkarnasi di dalam Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan ya. Itu orang Kristen pada umumnya sangat tahu hanya dalam aspek ya objektif perkara ini ya, sebagai pengetahuan ya. Namun ya FKKP minggu ini membagikan satu hal yang lebih dalam ya, di dalam perkara subjektivitas daripada kenaikan ini, sampai sesungguhnya pada akhirnya tentunya mengajak kita untuk mendapatkan pengalaman di dalam subjektivitas yang sudah kita juga lihat dan pahami ya. Ya, saya mungkin ingin berbicara tentang beberapa manifestasi yang tidak terlalu tepat ya, yang setengah betul ya, yang diyakini oleh sebagian orang Kristen ya. Demikian juga saya juga mengalaminya di awal-awal, walaupun tidak berhubungan dengan kenaikan. Tapi jika kita hubungkan dengan kenaikan Tuhan Yesus, sehingga dia sudah rampung menjadi roh pemberi hayat ya, sudah dilantik dan rampung ilahi insani dan menjadi roh pemberi hayat berhuni di dalam diri kita. Saya sadari bahwa segala kualitas dan realitas dari persona Kristus itu sesungguhnya berhuni di dalam diri kita. Ya, dan kualitas dan realitas Kristus ini adalah Dia yang sudah bangkit, Dia juga yang naik, kita juga berbagian di dalam kebangkitan dan kenaikannya. Dia adalah roh yang lebih besar dari dunia ini, yang berhuni di dalam diri kita. Tentu roh yang lebih besar ini berhuni di dalam diri kita, yaitu di dalam roh kita, esa dengan roh kita, sehingga di dalam roh kita ada suatu kualitas yang lebih besar dari dunia. Dan dia juga sudah mengalahkan dunia ini. Dia yang berhuni di dalam roh kita, esa dengan roh kita ini, sudah mengalahkan dunia ini. Tapi apakah kita hari-hari hidup kita sudah mengalahkan dunia? Seringkali kita tidak. Tapi walaupun kita tidak, di dalam diri kita tersedia satu kekayaan yang luar biasa. Mungkin kalau saya sebut sebuah bengkel mobil itu, alat apapun ada di sana. Mobil yang mogok, yang sakit, penyakit apapun daripada mobil yang masuk ke bengkel ini, itu dengan sangat mudah diatasi dengan segala kelengkapan dan kekayaan di bengkel ini ya. Dengan peralatan yang begitu lengkap, canggih, yang bisa mengatasi segala perkara ya.
dan itu ada di dalam roh kita. Kristus yang sedemikiannya, yang sudah bangkit naik menjadi roh itu, ya, yang al-muhid. Nah, ini di dalam dunia kekristenan sebenarnya sering dipakai pada hal-hal yang remeh-temeh, ya. Seperti kemarin juga sudah saya sampaikan, ya, saya bagikan, ya, diantaranya ada perkara contohnya yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 19, ya, bahwa Dia sudah memberi kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, ya, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, saya rasa kebenaran dari firman ini ada, cuman bagaimana pengertian tentang firman ini juga diterapkan sebagai salah satu daripada unsur kenaikannya yang bekerja di dalam diri kita, yaitu kepersonaan Kristus yang sudah menang itu di dalam diri kita bekerja, tidak terarahkan pada hal-hal yang remeh-temeh, ya, masalah-masalah kecil, ya, yang mungkin kita sedang tinggal di rumah kita, lalu ada tetangga berisik, mungkin kita menggunakan dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya lah yang biasa dipraktekannya. Tapi kita lebih melihat kalau di dalam pemberitaan yang kita dapatkan di dalam pemulihan Tuhan adalah hasrat hati Tuhan atas manusia sebagai buah ciptaannya yang sangat Dia pikirkan untuk menjadi satu ciptaan yang serupa dan segambar dengan Dia. Dan di dalam zaman ini Dia menghendaki bahwa ada satu gereja yang Dia bangun, ya. Dia sendiri bangun di mana Dia adalah kepalanya. Dan sekarang ini kita dipanggil untuk masuk, berbagian dan berada di dalamnya sebagai gereja itu. Dua perkara ini, ya, manusia dan gereja, sebagai hasrat hati Tuhan yang tertinggi. Jadi segala sesuatu kenaikannya sangat terhubung dengan dua aspek ini, kita sebagai manusia dan kita sebagai gereja di zaman ini. Segala perkara kekayaan Kristus itu hanya untuk dua perkara ini. Ini yang saya sadari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan, masih ada waktu. Tuhan Yesus, amin. Silahkan Saudari Ango, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, ya. Saya sangat berterima kasih Saudara Diki atas jelilannya membantu kami, ya, menuntun kami untuk nampak terang yang lebih lagi dari berita yang berat ini, ya. Juga Saudara Michael tadi penyampaiannya juga memang, ya, tentang kenaikan ini. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk memahaminya. Tapi pagi ini saya mendapatkan satu terang dari Saudara Dikia tentang mengosongkan diri, ya. Memang kata-kata ini sering kita dengar, ya. Tapi untuk melakukannya kadang-kadang bingung, ya, gimana caranya, ya. Kadang-kadang mungkin sambil terlintas pikiran apa kita seperti orang bermeditasi, duduk dengan tenang, ya. Tapi hari ini saya mendapatkannya, ya. Seakan-akan ini adalah hari pertama buat saya, ya. Meskipun sudah puluhan tahun, ya, percaya pada Tuhan, tapi berita ini membuat saya merasa, oh Tuhan, ini adalah satu berita yang membuat saya harus kembali kepada satu titik awal, ya. Seakan-akan saya baru percaya Tuhan, saya baru mengerti, ya, bagaimana saya perlu datang kepada Tuhan itu mengosongkan diri saya dan harus rela, ya. Kadang-kadang saya datang kepada Tuhan tuh bawa sekali banyak, ya, bebannya. Kadang-kadang bingung mana yang harus saya fokuskan, ya. Oh, tapi puji Tuhan, ya, saya juga ingin hari ini menjadi titik awal bagi saya, ya, untuk mengosongkan diri, rela, sehingga saya bisa mendapatkan, menerima sesuatu yang lebih baru, ya,
dan yang lebih dalam dari wahyu ilahi dalam kitab suci. Jadi tidak hanya saya percaya Tuhan, tapi kadang-kadang saya tidak tahu Tuhan apa gitu ya, mengosongkan diri. Dan juga yang saya dapatkan pagi ini tentang kenaikannya. Memang kadang-kadang saya merasa apa faedahnya atau apa urusannya dengan saya dengan kenaikan Kristus ya, kayaknya terlalu jauh ya. Bagaimana saya bisa mengalami hal seperti ini. Tetapi berita pagi ini juga di dalam penjelasan saudara tadi juga ya membuat kita juga mendapat terangnya bahwa dikatakan kita bukan hanya harus percaya ya seperti matahari, planet-planet ada yang menjaga ya, tapi hari ini kita juga tidak hanya percaya pada tentang transmisi ilahi, tapi kita perlu mengalaminya hari demi hari ya. Nah, ini menjadi satu terang buat saya ya. Kenapa saya masih sering dikalahkan oleh situasi keadaannya? Itu karena saya belum mengalaminya ya. Oh Tuhan, melalui berita ini saya juga perlu ya setiap hari datang mengosongkan diri juga untuk rela ya. Kemudian saya baru bisa mengalami hari demi hari. Kalau saya tiap hari datang penyegaran pagi, saya tidak mengalami kan kasihannya. Oh Tuhan, tapi melalui terang, melalui latihan ini, saya juga bersyukur ya, kiranya melalui latihan ini, hari demi hari, saya juga bisa mengalami transmisi tentang kenaikan ini, sehingga saya juga bisa mendapatkannya, kemenangan. Saya bisa mengalahkan segala sesuatu, sehingga sesuatu tidak lagi menghalangi saya atau menahan saya untuk datang kepada Tuhan ya. Dan juga terang suplai hayat dan kekuatan yang menopang saya datang kepada saya senantiasa karena transmisi ilahi ini ya. Sungguh bersyukur ya kalau saya hari-hari bisa menikmati ini, kemudian transmisi ilahi ini juga saya alami ya, sehingga tidak lagi ada hal-hal yang bisa menghalangi saya untuk datang menikmati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan Saudari Ning. Amin. Ya, puji Tuhan ya, saya juga merasa dilahirkan kembali sekali lagi pagi hari ini ya saudari ya, dari di depan tadi mengetahui betapa pentingnya kita mengenal kenaikan Tuhan ini. Saya dulu saya sampai sebelum hari ini hanya mengetahui bahwa penebusan Tuhan itu cuma di dalam kematiannya ya, dia disalibkan, dia menebus kita seperti itu. Tetapi ternyata penebusan Tuhan itu mencakup kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Nah, kematian dan kebangkitannya ini ada prosedur supaya dia bisa mendapatkan kenaikannya atau pelantikannya bagi ministry surgawi hari ini. Dari betapa pentingnya kita terus menerapkan kenaikan ini. Sebab tanpa kenaikan ini, keselamatan Kristus yang real tidak dapat kita alami hari ini. Melalui kenaikannya itu ministry surgawinya diterapkan di atas diri kita ya saudari ya. Segala apa yang dia capai, dia dapatkan, dia rampungkan itu terus ditransfusikan di atas diri kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menang hari ini atas situasi kita ya saudari ya, atas musuh Allah. Kita kadang nggak menyadari ya kenapa kita itu selalu gagal ya. Oh saudari, karena kita kurang pemahaman atas kenaikan Tuhan ini. Tetapi ketika kita Tuhan terhadap kenaikan Tuhan ini sangat memahami, bisa menerapkannya, tentu kita hari ini adalah menjadi orang-orang yang menang atas situasi, karena situasi yang dua atur itu adalah apa yang sudah dia capai. Oh Tuhan Yesus melalui kenaikan ini, kenaikan Tuhan ini saudari ya, Allah mentransmisi semua kekayaannya supaya kita bisa memperoleh hidup yang berkemenangan di zaman ini. Puji Tuhan ya, bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah perkara kenaikan Tuhan dapat sungguh-sungguh kami kenali Tuhan, dalam pengetahuannya, dalam pengalamannya, karena hayat yang ada di dalam diri kami adalah hayat yang naik.
Amin. hayat yang ada di surga. Amin. Oh Tuhan Yesus, tolong kami ini Amin. sering kali miskin di dalam pengalaman. Ya Tuhan. Tuhan belas kasihani kami, bawa kami ke dalam kenaikan. Amin. Oh Tuhan Yesus, sesuatu yang melampaui segala pengetahuan. Amin. Tuhan berkatilah gereja-gereja lokal di Indonesia Amin. yang akan memberitakan perkara pemulihan waktu pribadi bersama Tuhan. Biarlah pemberitaan ini menjadi satu kebangunan yang besar bagi semua saudara-saudari di Indonesia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, kasih saudara Amin. dari Amin. Selamat pagi saudara, terima kasih. Amin. Amin. Oh, Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya close ya, saudara-saudara. Amin. Terima kasih saudara Maika.